indah warna merah muda, tumbuh mekar di Gresik kotaku tercinta. Kami peneliti muda selalu berkarya, persembahan kami untuk negeriku Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami finalis opsi bidang IPA tahun 2022. Perkenalkan, saya Resti Azhara Afifuddin sebagai ketua dan anggota saya Abdul Aisy Abrisam dan saya Citra Amalia. Kami dari UPT SMP Negeri 1 Gresik dengan bangga mempersembahkan karya ilmiah kami yang berjudul Molecular Docking Tanaman Nerium oleander terhadap Efrin bifort kinase kanker payudara. Kanker merupakan penyebab utama kematian dengan angka prevalensi tertinggi kedua di dunia setelah penyakit jantung iskemik. Kanker payudara adalah salah satu kanker paling umum di dunia. Kasus kanker payudara tertinggi di dunia dengan total 2.261.419 kasus dan angka kematian sebanyak 684.996 jiwa. Sedangkan kasus kanker di Indonesia sebanyak 1.092.029 kasus dan angka kematian akibat kanker payudara sebanyak 368.439 jiwa. Efrin bifort atau HER4 salah satu kelompok epidermal growth factor EGF, Efrin B dan kelompok lainnya EGFR, Efrin B1, HER1, HER2, HER3. Overekspresi Efrin B2 terjadi pada sekitar 20% kanker payudara dan dikaitkan dengan overall survival yang lebih buruk. Efrin bifort memainkan peran kunci dalam kelangsungan hidup sel kanker yang telah mengalami resistensi terhadap inhibitor Efrin B2. Knockdown Efrin bifort menyebabkan penurunan fosforilasi AKT dan mengaktifkan jalur B13K atau AKT pada sel resisten lapatinib sehingga memicu apoptosis. Lapatinib merupakan inhibitor tirosin kinase dan telah disetujui untuk pengobatan pasien kanker payudara HER2 positif. Lapatinib dilaporkan dapat meningkatkan insiden hepatotoksik, efek samping kardiotoksiti, dan resistensi. Berdasarkan permasalahan di atas, perlu dilakukan suatu pengembangan obat kanker payudara. Beberapa senyawa polifenol pada daun tanaman Nerium oleander dilaporkan mempunyai aktivitas anti kanker, baik secara in silico maupun in vitro. Meskipun menjanjikan, perkembangan senyawa polifenol dari daun tanaman Nerium oleander untuk kanker payudara masih lambat, sehingga pada penelitian ini dilakukan pencarian kandidat obat yang potensial dikembangkan sebagai inhibitor Efrin bifort secara in silico. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah senyawa polifenol dari daun tanaman Nerium oleander memiliki aktivitas yang lebih besar terhadap target Efrin bifort dibanding dengan lapatinib secara in silico? Berdasarkan pertanyaan penelitian sebelumnya, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh senyawa polifenol yang potensial dari daun tanaman Nerium oleander yang mempunyai aktivitas lebih besar terhadap target Efrin bifort dibanding dengan lapatinib secara in silico. Manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hasil uji in silico senyawa polifenol dari daun tanaman Nerium oleander, sehingga senyawa terbaiknya dapat disintesis dan dikembangkan sebagai kandidat obat anti kanker payudara baru setelah melalui uji-uji lebih lanjut. Berikut adalah alat, software, dan website yang kami gunakan dalam penelitian ini. Bahan yang kami gunakan di sini adalah senyawa polifenol dari daun Nerium oleander yang mengandung senyawa oleandrin, oleandrigenin, dan odorosida yang kami unduh dari website PubChem. Kemudian target reseptor yang kami gunakan adalah Efrin bifort kinase dengan kode PDB-ID 3BBT yang diunduh dari protein data bank. Berikut adalah diagram alir pada penelitian kami. 3 senyawa dari daun tanaman Nerium oleander digambar dalam bentuk struktur molekul 2 dimensi dan meminisasi energi dalam model 3 dimensi dengan metode MMFF94 pada CHEM3D 20.0.
Selanjutnya, molecular docking dilakukan dengan menggunakan program Autodock Tools 4.2.6, diawali dengan proses validasi dengan metode redocking menggunakan ligan kokristal yang telah diekstraksi dari reseptor sebagai ligan uji dan lokasi ligan kokristal sebagai binding site. Hasil validasi ditunjukkan dengan nilai root mean square deviation atau RMSD. Pusat grid box menggunakan grid box 40 angstrom x 40 angstrom x 40 angstrom. Koordinat binding site adalah X sama dengan minus 36.287, Y sama dengan 53.585, Z sama dengan minus 11.962, with spacing per unit 0,375 angstrom. Karena nilai RMSD yang didapat kurang dari 2 angstrom, maka protokol docking dinyatakan valid dan dapat dilanjutkan docking dengan ligan uji. Sedangkan visualisasi ikatan ligan dengan reseptor menggunakan program Biovia. Dalam pengambilan kesimpulan hasil molecular docking, kita bisa melihat dari beberapa parameter. Yang pertama yakni score free energy of binding delta G, merupakan kontribusi interaksi antara protein dengan ligan. Interaksi tersebut terjadi secara intermolekul. Kemudian yang kedua dengan melihat nilai konstanta inhibisi atau KI, di mana semakin negatif nilai delta G dan semakin kecil nilai KI menunjukkan afinitas yang lebih besar, di mana menunjukkan kompleks yang terbentuk antara ligan dan target sangat kuat. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya energi torsional dari kompleks tersebut sehingga membuat kompleks enzim dan ligan menjadi stabil. Dari tabel menunjukkan bahwa pada target Efrin B4 kinase PDB-ID 3BBT, oleandrin memiliki energi ikatan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan senyawa pembanding lapatinib. Nilai delta G oleandrin dan lapatinib berturut-turut sebesar minus 10,34 kilokalori per mol dan minus 10,30 kilokalori per mol. Selain perbedaan afinitas senyawa turunan yang dilihat dari skor estimate free energy of binding delta G dan estimate inhibition constant KI, residu asam amino dan jenis ikatan juga dilakukan visualisasi. Residu asam amino dari ligan uji pada setiap reseptor dibandingkan dengan residu asam amino dari ligan kokristal untuk menilai persamaan interaksi antara ligan uji dan ligan kokristal. Residu asam amino yang sama menunjukkan semakin tinggi probabilitas ligan uji akan memiliki aktivitas yang sama dengan ligan kokristal. Peningkatan screening virtual dapat lebih menghemat biaya karena faktor coba-coba trial and error ditekan sekecil mungkin, sehingga jalur sintesis menjadi lebih pendek dan didapatkan senyawa yang punya aktivitas yang lebih besar. Adapun kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian ini adalah terdapat satu senyawa dari tanaman Nerium oleander yang memiliki aktivitas lebih besar terhadap target Efrin B4 dibanding dengan lapatinib secara in silico, yaitu oleandrin. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka sarannya dapat dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu perlu dilakukan pengujian dinamika molekuler untuk menganalisis pergerakan atom dan molekul yang saling berinteraksi, dan perlu dilanjutkan sintesis dan dilakukan penelitian lebih lanjut, baik secara in vitro maupun in vivo. Sekian presentasi karya ilmiah kami. Semoga bermanfaat untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.